Selanjutnya ada page speed. Kalau kita ngomongin page speed udah jelas ya, namanya udah page speed, kecepatan halaman. Jadi kita konteksnya di sini adalah loading halaman. Nah, di loading halaman ini, kenapa ini penting dan sangat-sangat harus diperhatikan sama orang yang mau optimasi sebuah website adalah balik lagi ke rumus awal bahwa Google ingin memberikan experience yang baik ke semua penggunanya. Maka dari itu, page speed itu sangat penting. Jadi kalau user kan udah pasti akan mengakses website kita dari platform manapun, dari entah itu dari laptop, dari desktop, dari PC, dari tab, dari mobile. Nah, pastikan bahwa page speed-nya mumpuni atau cukup bagus lah supaya user tuh bisa akses website-nya dengan baik. Nah, ini adalah beberapa fungsi atau mengapa kecepatan halaman itu penting bagi SEO. Yang pertama adalah mempengaruhi bounce rate. Kalau bounce rate-nya tinggi, otomatis jelek. Kalau bounce rate-nya semakin rendah, itu semakin baik. Nah, kalau mungkin teman-teman yang belum tahu, bounce rate itu adalah sebenarnya rata-rata rasio pantulan. Jadi berapa banyak orang yang masuk, terus keluar, dibagi dari total usernya. Nah, intinya adalah kalau bisa, bounce rate-nya rendah itu adalah orangnya tuh di website berselancar. Main ke sini, ke website ini, ke halaman itu, tapi di domain yang sama misalnya. Nah, yang kedua mempengaruhi mesin pencari adalah jelas, kalau kita ngomongin lemot, udah pasti sangat-sangat tidak direkomendasikan. Bayangkan kalau misalkan user, terus kita yang punya website tidak merawat dengan baik, kecepatannya tidak diurus, terus ketika user masuk ke website kita, dia loadingnya lama banget, udah pasti keluar dong. Maka dari itu, Google sangat merekomendasikan supaya kecepatan ini diperhatikan. Bayangkan, robot Google aja bisa tahu bahwa ini website-nya lemot banget nih, apalagi user yang memang dia mencari konten dan kata kunci yang sedang ia cari. Dari itu, kecepatan sangat penting. Lalu ada mempengaruhi pengalaman, balik lagi ini adalah user experience. Kalau experience-nya buruk, Google akan ngasih nilai yang buruk juga ke website kita, termasuk dengan usernya, karena dia sadar user ini pasti akan mencari website yang terbaik lah, berdasarkan kata kunci yang sedang dia cari. Terakhir, mempengaruhi reputasi, kredibilitas, dan tingkat konversi. Kalau ngomongin reputasi, kredibilitas jelas. Kenapa? Karena ya dianggapnya kalau kita ngelihat website, walaupun ini kadang-kadang mungkin websitenya penuh dengan ornamen apa, penuh dengan ini, itu. Terus kalau kecepatannya mumpuni atau kecepatannya bagus, itu nggak ada masalah. Dan mungkin secara kredibilitas akan naik. Dan mungkin secara organik ya dia akan ngasih tahu, wah, nih kita baca di sini nih, ini lancar banget nih gitu. Atau bahasa gampangnya yang mungkin ya paling sering kita temuin adalah biasanya banyak banget tuh orang content creator, terus dia ngebahas sesuatu, terus dia nyari referensi, terus dia nyari lah websitenya, ternyata nemu website kita, terus dibacain lah secara organik kan, ini sumbernya dari ini, itu akan mendapatkan reputasi yang bagus, kredibilitas yang bagus, karena secara tidak langsung bahwa si orang tersebut itu mencari artikel di Google, terus masuk ke website kita, dan website kita ternyata oke nih untuk diakses, loadingnya cepet. Maka dari itu sangat-sangat cocok dan penting tentunya untuk kecepatan website. Nah, kalau ngomongin tingkat konversi, ini kita ngomongin tentang berbagai jenis konversi dulu. Misalnya kalau kita paling gampangnya adalah konversi pembelian barang. Kita contoh aja ya, misalnya kita mau net, udah masuk ke websitenya, udah dapat nih, wah ini produk kesukaanku nih, mau beli pas mau beli baru buka websitenya, udah lemot, udah nggak bisa diakses, muter aja. Nah, itu adalah salah satu pengalaman buruk tentunya dari user. Selain itu, kalau kita kecepatan ini diperhatikan, bayangkan robot Google aja bisa tahu bahwa ini websitenya lemot banget nih, apalagi user yang memang dia mencari konten dan kata kunci yang sedang ia cari. Dari itu, kecepatan sangat penting. Lalu ada mempengaruhi pengalaman, balik lagi ini adalah user experience. Kalau experience-nya buruk, Google akan ngasih nilai yang buruk juga ke website kita, termasuk dengan usernya, karena dia sadar user ini pasti akan mencari website yang terbaik lah, berdasarkan kata kunci yang sedang dia cari. Terakhir, mempengaruhi reputasi, kredibilitas, dan tingkat konversi. Kalau ngomongin reputasi, kredibilitas jelas. Kenapa?
Karena ya dianggapnya kalau kita ngelihat website, walaupun ini kadang-kadang mungkin websitenya penuh dengan ornamen apa, penuh dengan ini itu, terus kalau kecepatannya mumpuni atau kecepatannya bagus itu nggak ada masalah, dan mungkin secara kredibilitas akan naik, dan mungkin secara organik ya dia akan ngasih tahu, wah nih kita baca di sini nih, ini lancar banget nih gitu. Atau bahasa gampangnya yang mungkin ya paling sering kita temuin adalah biasanya banyak banget tuh orang content creator, terus dia ngebahas sesuatu, terus dia nyari referensi, terus dia nyari lah websitenya, ternyata nemu website kita, terus dibacain lah secara organik kan, ini sumbernya dari ini, dari ini, dari ini. Itu akan mendapatkan reputasi yang bagus, kredibilitas yang bagus, karena secara tidak langsung bahwa si orang tersebut itu mencari artikel di Google, terus masuk ke website kita, dan website kita ternyata oke nih untuk diakses, loadingnya cepet. Maka dari itu sangat-sangat cocok dan penting tentunya untuk kecepatan website. Nah, kalau ngomongin tingkat konversi, ini kita ngomongin tentang berbagai jenis konversi dulu. Misalnya kalau kita paling gampangnya adalah konversi pembelian barang. Kita contoh aja ya, misalnya kita mau beli barang, cari di internet, udah masuk ke websitenya, udah dapet nih, wah ini produk kesukaanku nih, mau beli pas mau beli baru buka websitenya, udah lemot, udah nggak bisa diakses, muter aja. Nah, itu adalah salah satu pengalaman buruk tentunya dari user. Selain itu, kalau kita ngomongin page speed juga, ada beberapa cara yang bisa kita pakai nih kalau menentukan page speed si website. Ada website yang memang dibuat khusus untuk ngetes page speed-nya gitu. Jadi kita harus mensinkronkan hasil dari si page speed ini, indikator, sama server kita. Nah, kalau kita bingung servernya, tanya ke tim dev-nya. Kalau nggak punya tim dev, tanya ke providernya. Kenapa ya kalau dia lemot? Apakah ada faktor apa aja nih yang mempengaruhi website selain desainnya atau script HTML-nya? Apakah server atau bandwidth-nya? Tolong dong, minta tolong misalnya gitu. Nah, cara menentukan page speed di website itu adalah cek dulu nih konfigurasinya tepat atau enggak, lalu menguji page speed-nya, baru testing. Nah, balik lagi ini karena terkait dengan kecepatan, lalu kaitannya erat juga dengan server, maka tim server itu atau tim infrastruktur atau provider itu harus paham lah, dan bukan harus paham ya, mungkin mereka memang sudah paham, maka dari itu kita harus konsultasi juga. Nah, kalau meningkatkan page speed, udah pasti cara paling gampangnya adalah pilih hosting atau server yang baik. Coba di riset dulu, lihat reviewnya bagus apa enggak, servernya, harganya cocok atau enggak. Lalu optimalkan semua file multimedia, misalnya gambar, video, kita bisa optimize gambar tuh maksimal 100 KB, kilobyte kalau bisa, untuk size berapapun. Kalau misalkan bingung caranya gimana, teman-teman bisa pakai Photoshop, terus di menu pilih file save as web, lalu pilih levelnya, mau resolusinya seberapa gitu. Nanti di pojok kiri bawah kelihatan ini tuh size-nya ketika diekspor akan sekian. Nah, itu kan kelihatan tuh, oh ini maksimal 100 KB, berapapun ukurannya untuk website biasanya pasti udah bisa teroptimize dengan baik. Lalu clean code sama cache browser, ini juga kaitannya sama dengan server. Nah, ini pengaturannya atau configuration-nya semua ada di server. Jadi kita harus banyak-banyak ngobrol sama tim dev atau sama provider terkait dengan hal yang satu ini. Nah, kalau teman-teman mau cek nih page speed di mana, bisa langsung akses aja di pagespeed.web.dev. Jadi tinggal masukin tuh nanti URL websitenya teman-teman, lalu nanti kelihatan, oh ini nih websitenya, kecepatannya sekian, ininya sekian, yang harus diimprove apa aja.